Shalom, shalom. Siang hari ini tanggal 17 di bulan April tahun 2020. Sekali lagi saya Philip Anoa. Pada siang hari ini saya membahas sesuatu hal yang mungkin dari semua berita dan berita, baik itu yang beredar di mass media, netizen, dan yang paling terdekat mungkin sekarang ini ada di kiri kanan kita. Hampir seluruh dunia telah membicarakan yang apa itu news, berita dunia yang sampai detik ini telah menduduki satu ranking tertinggi teratas dan mengalahkan dari semua berita-berita yang sementara ini diberitakan oleh dunia. Melebihi berita politik, melebihi berita tokoh-tokoh internasional, presiden, perdana menteri, raja-raja dunia ini, bahkan mungkin selebritis dunia ini, tokoh-tokoh olahraga dan yang terkenal. Dan hari ini saya mau berbicara mengenai sebuah berita. Apa korelasi, apa hubungannya Corona atau disebut COVID-19, Corona atau COVID-19 yang hari ini seluruh dunia telah tercekam dengan ketakutan dan kecemasan, kegelisahan yang luar biasa. Ya, hari ini saya mencoba sedikit. Apa hubungannya Corona dengan gerakan yang namanya Illuminati? Atau saya katakan lebih lagi, dunia di dalam genggaman gerakan-gerakan satanisme atau perkumpulan yang ada di dalam gerakan satanisme. Jika ini merupakan pengajuan naskah film, pasti akan segera ditolak. Karena apa? Karena dianggap aneh dan sangat tidak masuk akal. Para pemimpin kita tidak dipilih karena kecerdasan atau pencapaian mereka, melainkan lebih karena mereka mampu memenangkan kepercayaan masyarakat dan mengkhianatinya. Saudara-saudara dimanapun berada, mereka ini dipilih oleh sekelompok kecil yang disebut kelompok penyembah setan atau Satan. Para bankir kabalistik dan Freemason yang telah mengendalikan keuangan dan media dunia sekarang. Para pemimpin kita ini merupakan anggota junior dari organisasi internasional yang dikenal dengan nama Ordo Illuminati. Kami memilih para pemimpin dari tokoh kartun, kata mereka, di pemerintahan ini. Master plan mereka adalah gurauan sebenarnya. Seorang presiden bisa diambil dari kerumunan yang berada di antara para boneka ciptaan kami, kata mereka. Lalu mereka berkata banyak pemimpin yang dijaga agar tetap berada di jalur yang rela ditentukan. Caranya adalah dengan membuat mereka memuaskan nafsu mereka dalam ritual penyembahan yang mengerikan, termasuk pengorbanan manusia, pesta seks, pedofilia, pencabulan, penyiksaan, bahkan pembunuhan yang sadis. Ada tujuan tentunya. Ya, tujuan Illuminati adalah meredakan dan memperbudak manusia, baik secara mental maupun spiritual. Jika tidak secara fisik, kelompok ini seperti tumor yang menyebar luas di dalam masyarakat kita, sadar atau tidak. Mereka telah menyusup ke dalam banyak organisasi yang tampak baik,
Contoh saja seperti Perserikatan Amal dan Persatuan Profesional, dan juga telah menyusup ke dalam sebagian besar gerakan politik, khususnya Zionisme, komunisme, sosialisme, liberalisme, neokonservatisme, dan fasisme. Ini adalah penyebab mengapa pemerintahan tampak dijalankan oleh orang-orang tak berjiwa. Dengan raut wajah yang mengerikan, mereka melontarkan dengan sebuah kata-kata hampa dan memancarkan sebuah kejahatan. Illuminati telah menyusup seluruh agama dan institusi, termasuk sekelompok yang menganggap diri mereka sebagai pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan ini amat mahir dan melakukan manipulasi dan kejahatan. Namun, ketika kritik dilontarkan kepada mereka, mereka menuduh balik bahwa kritik tersebut adalah rasisme, sebuah cara pandai untuk melakukan pembelaan. Oleh karenanya, perhatian terhadap permasalahan yang paling menyulitkan sepanjang waktu ini telah dilencengkan sebagai prasangka. Meskipun demikian, orang-orang yang merasa bahwa mereka adalah pilihan Tuhan hanyalah pion, kambing hitam, serta tameng bagi pemimpin mereka yang kejam dan licik. Kenapa? Karena tirani Illuminati tidak terlihat sampai Anda melewatinya. Selanjutnya, berbagai pintu secara diam-diam tertutup dan posisi serta pengaruh mereka akan mereka pungkiri. Jika Anda mengeraskan hati, Anda akan difitnah, akan dibangkrutkan, atau bahkan dibunuh. Kemudian pengungkapan kebenaran dan yang tidak menyetujui apa yang mereka lakukan tidak akan mendapat akses kredit dan perdagangan. Amat mencengangkan bagaimana mudahnya kita mengalah kepada tirani ini. Ada apa? Mari kita simak lebih dalam lagi. Konspirasi Yahudi. Baru-baru ini dalam show internet radionya, Alan Strang bertanya kepada saya tentang kemungkinan adanya hal-hal seperti konspirasi Yahudi. Ia mendapat banyak email dari orang-orang yang menyalahkan dan memojokkan Yahudi, Jesuit, Vatikan, Freemason, dan yang lainnya. Waktu itu saya menjawab bahwa kartel bank sentral adalah satu-satunya kelompok yang memiliki niat sekaligus sarana untuk mengambil alih dunia. Terdiri atas sebagian besar orang-orang Yahudi yang percaya terhadap Kabalah dan Freemason. Mereka merupakan kepala dari gurita tersebut. Siapa mereka? Para Zionisme, Freemasonry, golongan Yahudi yang terorganisasi, imperialisme, Jesuit, Vatikan, agen-agen intelijen, media massa. Allah adalah di antara tangan-tangan yang telah menggurita. Jumlah mereka tak terhitung. Motifnya apa? Adalah untuk melindungi monopoli yang amat bernilai dan kejahatan kredit atau disebut penciptaan uang. Mereka membutuhkan sebuah pemerintahan dunia untuk memastikan bahwa tidak ada satupun negara yang mencetak uang mereka sendiri. Selain itu, agar mereka tetap tergantung pada pinjaman yang diciptakan oleh para bankir tersebut. Tujuan apa? Yaitu sekedar alat. Yang mereka gunakan adalah kekayaan tak terbatas melalui saluran jaringan kartel mereka, yang memungkinkan mereka untuk menguasai pemerintahan, media massa,
pendidikan, dan lain sebagainya. Setiap orang yang sukses dalam kehidupan publik adalah boneka mereka, atau mereka sadar atau tidak sadar telah menjalankan agenda mereka. Jaringan Zionis, Freemason, komunis, sosialis, dan banyak lagi yang lain memungkinkan mereka untuk memegang kendali yang sangat tersembunyi. Ideologi tirani dunia yang disebut Iluminisme datang dari Kabbalah Yahudi yang mendakwa bahwa manusia, yaitu para bankir, dapat naik ke posisi Tuhan. Itu tujuannya. Lalu mendefinisikan uang menjadi God, Tuhan, sola segala-galanya. Mereka lah yang disebut para bankir. Pada tahun 1770, seluruh sindikat para bankir ini yang dipimpin oleh Mayer Rothschild memulai sebuah penyembahan setanik, Illuminati, yang didesain untuk menumbangkan masyarakat. Menurut seorang yang bernama Edith Starr Miller, yang disebut sindikat Rothschild meliputi para penguasa modal seperti Daniel Ellsworth, Friedrich Clark, Gasmin, Mossad, dan banyak lagi. Menurut seorang bernama Miller, tujuan Illuminati adalah penghancuran Kristen dan kerajaan bangsa-bangsa untuk digantikan dengan pemerintahan dunia atau disebut internasionalisme mereka. Pemutusan ikatan keluarga dan pernikahan dengan menganjurkan terjadinya praktek penyimpangan seks seksual semacam homoseksualitas, serta hubungan badan dengan siapapun tanpa pernikahan, mengakhiri pewaris serta kepemilikan pribadi, dan pendekatan penindasan identitas kolektif atas nama apa? Yaitu disebut persaudaraan manusia universal. Pada umumnya mereka mencoba untuk menekan dan menutupi informasi seperti ini. Dalam sebuah kongres Yahudi di Kanada telah mengajukan sebuah gugatan kepada Komisi Hak Asasi Manusia di Kanada untuk meminta komisi tersebut menghilangkan referensi mengenai yaitu pembatasan, seperti yang dikatakan pada mereka dalam sebuah situs. Kalau nggak salah pada bulan Maret tahun 2009, Komisi Hak Asasi Manusia tersebut melakukan persidangan untuk menyelidiki tulisan alasan bahwa seorang wartawan menganjurkan kebencian merupakan dalih yang sudah usang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa arti menjadi seorang Yahudi bagi mereka? Perhatikan di sini. Dia berkata begini, saya menjadi Yahudi adalah mengenai jiwa, mengenai pikiran, darah, dan budaya. Saya memiliki sebuah keyakinan yang kuat bahwa Tuhan merupakan dimensi moral yang berada dalam kesadaran dan akal budi pikiran. Saya tidak akan memaksakan pandangan saya mengenai Tuhan kepada Anda. Namun dalam masyarakat yang memegang pandangan demikian, pertanyaannya mengenai apa yang benar, yang adil atau indah, merupakan titik pusat yang menjadi bahan perdebatan kelanjutan.
Lalu dia berkata begini, saya merupakan Yahudi campuran. Dulu saya terlebih dahulu dikenal berdasarkan ras saya. Kemudian dengan kebangsaan saya, lalu saya berkata, saya sebagai orang Yahudi. Saya tidak pernah mendapat pendidikan Yahudi, dikatakan demikian. Dan tidak secara rutin berhubungan dengan Yahudi. Kenapa sejauh ini saya tidak memahami yang namanya perintah 10 atau perintah Tuhan yang disebut Ten Commandment atau 10 firman Tuhan. Dia berkata, di berbagai perjanjian lama saya tidak tertarik terhadap agama. Tetapi pada saat dia berkata, mendengar Yesus mengatakan, kenalilah mereka dengan buah mereka. Lalu berkata begini, sebaiknya saya melihat dampak yang dapat meningkatkan. Apakah itu kitab cinta Kristus untuk manusia? Dalam sebuah kesaksian dia berkata begini, dalam evolusi spiritual manusia ada dua yang dimana dia mendahulukan orang lain sebelum dirinya sendiri, dan memahami bahwa seluruh manusia bukan Yahudi atau saudara. Saudara-saudaraku, ada satu hal yang perlu kita renungkan. Sadar atau tidak, adakah corona ini diciptakan sengaja atau tidak? Siapa sutradara di belakang corona ini? Mengerikan. Lain kali saya akan bahas lebih jauh lagi di kisah-kisah selanjutnya. Thank you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.